Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka, belajar kreatif, aktif mandiri, dan setara. Sebelumnya, pertama-tama kami ucapkan kepada kalian yang telah menjadi peserta didik di PKBM Tanda Genap. Semoga kalian bisa menjadi pembelajar yang kreatif, aktif, dan mandiri. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar materi yang kita pelajari dapat berguna dan menjadi limpah yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pelajaran kita hari ini adalah informatika dengan tema jaringan komputer dan internet, setara dengan kelas 10 SMA. Masih ingatkah kalian dengan seorang hacker Bjorka? Ya, seorang hacker yang berhasil mencuri atau membobol sistem Peduli Lindungi dan menjual 3,2 miliar data yang disebut dari aplikasi Peduli Lindungi dengan harga 100.000 dolar atau sekitar 1,5 miliar di forum bridge.to. Ahli informasi dan teknologi atau IT mengatakan bahwa data ini valid. Data yang diklaim oleh Bjorka sebanyak 3,2 miliar dengan total ukuran 157 GB sebelum dikompres. Ini terdiri dari nama, email, kartu tanda penduduk atau KTP, nomor ponsel, tanggal lahir, identitas perangkat, status COVID-19, riwayat check-in, pelacakan kontak hingga vaksinasi. Dijual dengan harga 100.000 dolar menggunakan Bitcoin. Pertanyaannya adalah, benarkah Bjorka mencuri 3,2 miliar data? Lalu langkah apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga keamanan data? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengeksplorasi konsep jaringan komputer dan internet. Kita mulai dari eksplorasi yang pertama, yaitu jaringan lokal dan internet. Kalian akan mempelajari definisi jaringan lokal dan internet, serta memahami peran dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas tentang definisi jaringan lokal terlebih dahulu. Jaringan lokal atau Local Area Network atau yang biasa dikenal dengan LAN adalah jaringan komputer yang terbatas pada area geografis yang relatif kecil, seperti dalam suatu gedung, kampus, atau kantor. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer seperti komputer desktop, laptop, server, printer, dan perangkat lainnya agar dapat saling berkomunikasi, berbagi data, dan berbagi sumber daya. Pada sejarahnya, jaringan lokal dimulai pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an ketika peneliti di berbagai universitas dan lembaga pemerintah mulai mencoba menghubungkan komputer-komputer mereka. Pada saat itu, jaringan komputer masih sangat terbatas dan umumnya digunakan untuk tujuan ilmiah atau militer. Pada tahun 1970-an, Ethernet dikembangkan oleh Xerox Corporation Palo Alto Research Center atau PARC sebagai metode standar untuk menghubungkan komputer di jaringan lokal. Ethernet menggunakan kabel koaksial untuk mentransmisikan data dan mengatur komunikasi melalui metode akses berbagi. Teknologi ini kemudian menjadi dasar untuk banyak implementasi jaringan lokal di seluruh dunia. Pada tahun 1980-an, standar Ethernet mulai populer dan digunakan secara luas dalam lingkungan bisnis dan pendidikan. Pada saat yang sama, protokol TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, dikembangkan yang menjadi dasar dari internet. TCP atau IP memungkinkan jaringan lokal untuk terhubung dengan jaringan yang lebih besar, seperti jaringan global yang dikenal sebagai internet. Pada tahun 1990-an, jaringan lokal semakin berkembang pesat dengan pengenalan teknologi baru seperti jaringan nirkabel atau Wi-Fi dan jaringan berbasis serat optik.
Jaringan Wi-Fi memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan lokal tanpa menggunakan kabel fisik. Sementara jaringan serat optik memberikan kecepatan dan kapasitas yang lebih tinggi daripada kabel tembaga konvensional. Sejak tahun 2000-an, jaringan lokal terus berkembang dengan pesat. Kecepatan dan kapasitas jaringan terus meningkat, dan konsep seperti cloud computing, virtualisasi, dan Internet of Things atau IoT semakin mempengaruhi cara jaringan lokal digunakan dan dikelola. Seiring dengan kemajuan teknologi, jaringan lokal terus bertransformasi dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan konektivitas yang semakin kompleks. Jaringan lokal saat ini tidak hanya menghubungkan komputer, tetapi juga perangkat seperti smartphone, tablet, printer, kamera pengawas, dan banyak lagi. Lalu, apa saja komponen dan apa saja topologi dari jaringan lokal? Nah, pertama di sini ada perangkat keras atau hardware. Yang nomor satu ada switch. Switch adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan dalam jaringan lokal atau LAN. Switch menerima paket data dari satu perangkat dan mengirimkannya ke perangkat tujuan yang tepat di jaringan. Yang kedua, ada router. Router adalah perangkat keras yang mengarahkan lalu lintas data antara jaringan yang berbeda. Router berfungsi untuk meneruskan paket data antara jaringan lokal dan jaringan luas atau WAN, atau antara jaringan lokal yang berbeda. Yang ketiga, modem. Modem adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau modulasi, dan sebaliknya, demodulasi. Modem memungkinkan komputer atau jaringan lokal untuk terhubung ke jaringan yang lebih luas, seperti jaringan internet. Yang keempat, kabel. Kabel digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan dalam LAN. Beberapa jenis kabel yang umum digunakan dalam jaringan lokal termasuk kabel Ethernet, ya, itu untuk jaringan kabel, dan kabel serat optik untuk jaringan serat optik. Lalu yang kedua, ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak di sini yang pertama ada protokol. Protokol adalah aturan dan prosedur yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Protokol mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses di jaringan. Contoh protokol jaringan termasuk TCP atau IP, ya, yang digunakan dalam internet. Yang kedua, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras. Dalam konteks jaringan lokal, sistem operasi seperti Windows, macOS, atau Linux digunakan untuk mengelola koneksi jaringan, konfigurasi jaringan, dan fitur lainnya. Selanjutnya, apa saja dan bagaimana macam topologi jaringan lokal? Yang pertama di sini ada topologi bus. Ya, dalam topologi bus, semua perangkat jaringan terhubung ke satu saluran komunikasi tunggal yang disebut bus atau bus atau bis. Data yang dikirimkan oleh satu perangkat akan diterima oleh semua perangkat lainnya yang terhubung ke bus. Jika salah satu perangkat mengalami kerusakan atau gagal, maka keseluruhan jaringan dapat terpengaruh. Yang kedua, topologi ring. Dalam topologi ring, setiap perangkat jaringan terhubung dengan dua perangkat tetangga, membentuk sebuah cincin. Data dikirimkan dalam satu arah melalui cincin, melewati setiap perangkat hingga mencapai tujuan. Keuntungan topologi ini adalah setiap perangkat memiliki akses yang sama terhadap saluran komunikasi. Namun jika salah satu perangkat gagal, maka keseluruhan jaringan akan terputus. Yang ketiga, ada topologi bintang. Dalam topologi bintang, setiap perangkat jaringan terhubung ke satu perangkat pusat, seperti switch. Perangkat pusat bertindak sebagai titik pusat yang menghubungkan semua perangkat dalam jaringan.
Jika satu perangkat mengalami masalah, maka jaringan masih tetap beroperasi dan perangkat lain tidak terpengaruh. Yang keempat, topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap perangkat jaringan terhubung langsung ke setiap perangkat lain dalam jaringan. Ini menciptakan banyak jalur komunikasi antara perangkat-perangkat tersebut. Topologi mesh memiliki keandalan yang tinggi karena jika satu jalur gagal, masih ada jalur alternatif yang dapat digunakan. Namun, topologi mesh memerlukan kabel dan konfigurasi yang kompleks, serta membutuhkan jumlah kabel yang banyak dibandingkan dengan topologi lainnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke penjelasan peran dan manfaat jaringan lokal, kalian dipersilakan untuk berkolaborasi dengan cara berkelompok yang berisikan minimal 3 anggota untuk menyelesaikan persoalan berikut. Andi adalah seorang siswa yang tertarik dengan jaringan komputer. Dia ingin membuat jaringan lokal atau LAN untuk kelasnya agar siswa-siswa dapat berkolaborasi dalam proyek-proyek dan tugas mereka. Namun, ia menghadapi beberapa tantangan, yaitu 1. Desain jaringan. Andi perlu merancang jaringan lokal yang efisien untuk kelasnya. Pertimbangkan jumlah siswa dalam kelas dan jumlah perangkat, komputer, printer, dan lainnya yang akan terhubung ke jaringan. Bagaimana Andi dapat merancang topologi jaringan yang memungkinkan komunikasi yang lancar antar semua perangkat? Yang nomor 2, keamanan jaringan. Mengingat pentingnya keamanan dalam jaringan, Andi perlu memastikan bahwa jaringan lokal yang dia buat aman dari ancaman luar. Lalu, bagaimana Andi dapat melindungi jaringan lokalnya dari serangan malware, hacking, atau akses yang tidak sah? Nah, silahkan kalian berkolaborasi untuk mencari solusi-solusi dari dua persoalan tersebut agar dapat berhasil membangun jaringan lokal yang efisien dan aman untuk kelasnya Andi. Selanjutnya, bagaimana peran dan manfaat jaringan lokal dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama ada berbagi sumber daya. Jaringan lokal memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya seperti printer, data, dan aplikasi secara efisien. Hal ini memudahkan kolaborasi dan kerja tim di suatu organisasi atau sekolah. Yang kedua, komunikasi internal. Jaringan lokal memungkinkan komunikasi antara pengguna dalam organisasi melalui email, pesan instan, dan panggilan suara. Ini mempermudah koordinasi dan pertukaran informasi antar pengguna. Yang ketiga, akses yang terpusat. Jaringan lokal memungkinkan akses terpusat ke data dan informasi yang disimpan di server. Hal ini memudahkan pengelolaan dan keamanan data di suatu organisasi. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang definisi, sejarah, komponen, dan topologi serta peran dan manfaat jaringan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam eksplorasi konsep yang kedua, kita akan membahas tentang internet. Nah, yang dimulai dari definisi internet terlebih dahulu. Internet adalah jaringan global yang terhubung secara luas, menggunakan berbagai teknologi dan protokol komunikasi. Internet menyediakan akses ke berbagai sumber daya informasi, layanan, dan komunikasi di seluruh dunia. Dengan menggunakan internet, pengguna dapat mengakses situs web, mengirim email, melakukan chatting, berpartisipasi dalam media sosial, dan melakukan banyak hal lagi. Lalu, bagaimana dengan sejarah internet itu sendiri? Pertama, pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau disingkat menjadi DARPA mengembangkan jaringan komputer yang disebut ARPANET. Tujuan utama ARPANET adalah untuk memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya komputer antara universitas dan lembaga penelitian. Yang kedua, pada tahun 1970-an,
ARPANET menggunakan konsep pertukaran paket data yang revolusioner. Data dikemas dalam paket-paket kecil dan dikirim melalui jaringan komputer. Ini memungkinkan data untuk dikirim secara efisien dan dapat diandalkan di seluruh jaringan. Lalu pada tahun 1980-an, protokol Transmission Control Protocol atau Internet Protocol dikembangkan sebagai standar komunikasi yang digunakan di ARPANET. TCP atau IP ini dasar dari internet modern dan memungkinkan berbagai jaringan komputer untuk terhubung satu sama lain. Lalu pada tahun 1990, ilmuwan bernama Tim Berners-Lee mengembangkan konsep World Wide Web atau WWW. WWW menggabungkan hypertext atau teks dengan tautan dengan protokol internet yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi informasi dengan cara yang lebih mudah dan terstruktur. Yang kelima, ini pada tahun atau pada pertengahan 1990-an hingga akhir 1990-an. Internet mengalami komersialisasi yang cepat. Perusahaan-perusahaan mulai memanfaatkan internet sebagai platform untuk bisnis dan perdagangan elektronik. Selain itu, popularitas internet meningkat secara drastis di kalangan masyarakat umum. Selanjutnya, pada awal 2000-an, munculnya situs web media sosial seperti Friendster, MySpace, dan kemudian Facebook dan Twitter mengubah cara orang berinteraksi dan berbagi informasi secara online. Pada saat itu yang sama, perkembangan teknologi ponsel cerdas memungkinkan akses internet yang mudah melalui perangkat seluler. Yang terakhir, internet saat ini. Hari ini, internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari setengah populasi dunia terhubung ke internet. Ini telah membuka pintu untuk komunikasi global, belanja online, pendidikan jarak jauh, hiburan digital, dan banyak lagi. Teknologi baru seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan komputasi awan atau cloud computing terus mengubah cara kita menggunakan dan memahami internet. Nah, itulah sejarah singkat tentang internet. Tetapi perlu kita ingat bahwa pengembangan internet masih berlanjut dan akan terus berkembang di masa depan. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana struktur dan komponen jaringan internet. Yang pertama, di sini ada Internet Service Provider atau ISP. ISP adalah penyedia layanan internet yang menyediakan akses internet ke pengguna. ISP memiliki infrastruktur yang meliputi serangkaian perangkat keras dan perangkat lunak untuk menghubungkan pengguna ke jaringan internet secara global. Mereka juga menyediakan layanan seperti pemberian alamat IP, pelayanan email, hosting website, dan akses internet ke pengguna. Yang kedua, server dan klien. Server adalah komputer atau perangkat keras yang menyimpan dan menyediakan berbagai layanan, seperti hosting website, menyimpan data, dan menyediakan aplikasi. Server melayani permintaan dari klien, yang merupakan komputer atau perangkat yang mengakses layanan yang disediakan oleh server. Klien mengirimkan permintaan ke server untuk mengakses data atau layanan tertentu, dan server merespon dengan mengirimkan informasi yang diminta. Yang ketiga, ada router dan protokol routing. Router adalah perangkat keras yang mengarahkan lalu lintas data antara jaringan yang berbeda. Dalam jaringan internet, router berperan penting dalam mengirimkan paket data melalui rute terbaik. Protokol routing seperti Border Gateway Protocol atau BGP dan Routing Information Protocol atau RIP digunakan oleh router untuk bertukar informasi tentang jaringan dan memutuskan rute terbaik untuk mengirimkan paket data. Lalu selanjutnya, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam jaringan internet. Yang pertama, ada perangkat keras, yaitu modem. Modem menghubungkan jaringan lokal atau LAN ke jaringan eksternal, seperti jaringan ISP.
Modem mengubah sinyal digital dari komputer atau perangkat jaringan menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui saluran komunikasi yang sesuai, seperti saluran telepon atau kabel TV. Modem juga melakukan sebaliknya, yaitu mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital untuk diterima oleh komputer atau perangkat jaringan. Lalu selanjutnya ada router. Router dalam konteks jaringan internet adalah perangkat keras yang mengarahkan lalu lintas data antara jaringan lokal atau LAN dan jaringan luas atau WAN, seperti internet. Router menggunakan table routing dan protokol routing untuk menentukan jalur terbaik bagi paket data yang dikirimkan antara jaringan yang berbeda. Lalu yang ketiga, ada browser. Browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan informasi yang ada di internet. Browser memungkinkan pengguna untuk mengunjungi situs web, mengirim dan menerima email, mengunduh file, dan melakukan berbagai aktivitas online lainnya. Contoh browser yang populer pada saat ini adalah Google Chrome, Mozilla, dan Microsoft Edge. Perlu diperhatikan bahwa ini adalah beberapa komponen utama dalam struktur jaringan internet. Namun, jaringan internet secara keseluruhan melibatkan banyak komponen dan infrastruktur yang kompleks. Sebelum kalian lanjut, silahkan para peserta didik dimulai untuk kembali berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan berikut. Rencanakan dan implementasikan jaringan internet yang stabil dan aman untuk sebuah sekolah dengan 500 siswa. Berikut ini adalah sebuah persoalan yang harus kalian selesaikan. 1. Koneksi internet. Bagaimana cara mendapatkan koneksi internet yang andal dan cepat untuk sekolah? Pertimbangkanlah pilihan seperti koneksi, broadband, kabel, serat optik, atau nirkabel. Yang kedua, keamanan. Bagaimana memastikan bahwa jaringan internet sekolah aman dari ancaman seperti virus, malware, atau serangan hacker? Pertimbangkan solusi seperti firewall, antivirus, dan enkripsi data. Nah, kalian diminta untuk merencanakan dan merancang jaringan internet yang memenuhi kebutuhan sekolah dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas tadi. Nah, jangan lupa untuk menjelaskan alasan-alasan di balik setiap keputusan yang kalian ambil untuk menjelaskan mengapa solusi tersebut menjadi paling tepat untuk kasus ini. Selanjutnya, bagaimana peran dan manfaat internet pada kehidupan sehari-hari? Pertama, akses ke informasi. Internet memberikan akses cepat dan mudah ke berbagai sumber daya informasi, seperti situs web, jurnal online, e-book, dan database. Pengguna dapat mencari informasi belajar dan mendapatkan pengetahuan secara luas. Kedua, komunikasi global. Internet memungkinkan komunikasi antar individu, keluarga, teman, dan rekan kerja di seluruh dunia melalui email, pesan instan, panggilan suara, dan video conference. Ini memfasilitasi kolaborasi, pertukaran ide, dan hubungan sosial jarak jauh. Yang ketiga, e-commerce. Internet menjadi platform utama bagi perdagangan elektronik atau e-commerce yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dan penjualan produk secara online. Ini memberikan kenyamanan dan fleksibilitas bagi konsumen dan pelaku bisnis. Yang keempat, hiburan dan media. Internet menyediakan akses ke berbagai konten hiburan seperti musik, video, film, dan permainan. Pengguna dapat menonton streaming, mendengarkan musik, dan berinteraksi dengan konten hiburan lainnya. Yang kelima, e-learning dan pembelajaran jarak jauh. Internet memfasilitasi pembelajaran online dan pembelajaran jarak jauh. Pengguna dapat mengakses kursus online, materi pembelajaran, dan platform pembelajaran kolaboratif. Jaringan lokal dan internet memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan organisasi maupun
di masyarakat umum. Mereka memungkinkan akses informasi, komunikasi global, kolaborasi, perdagangan elektronik, hiburan, dan pembelajaran. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Ya, terima kasih sudah belajar. Sampai jumpa di video implementasi kurikulum Merdeka lainnya. Sampai jumpa.